Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata budaya positif 1.4 dari saya sendiri Yuri Matufira SPDMT dari SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Pengajar praktik Pak Suhendi Eskom Enkom GR, Fasilitator Pak Pangarso. Mengimplementasikan konsep-konsep inti budaya positif di lingkungan kelas di sekolah kami SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan yang beralamat di Serpong Utara, ya, Jalan Gria Asri. Berikut adalah rancangan strategi perubahannya. Perubahan paradigma belajar yang pertama, yang berikutnya adalah disiplin positif, yang berikutnya motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar terlebih dahulu. Jadi yang sebelumnya stimulus respon beralih ke teori kontrol tentang dunia. Jadi di mana kita mengikuti anjurannya. Yang berikutnya, perubahan paradigma belajar ini juga sudah kita sampaikan kepada Bapak Ibu guru semua. Orang bisa percaya kan hasil kerja kita gitu ya. Berikut ini adalah. Terima kasih, masih standby di sini 5 menit aja cukup ya, 5 menit. Jadi budaya positif, disiplin sama ketarunaan yang akan kita laksanakan di SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan itu kita akan laksanakan ya, dimana budaya positif itu dimulai dari diri kita, nanti agar tertular kepada lingkungan sekitar kita, anak-anak kita, terutama konsumen kita ya. Nah itu supaya siswa itu tidak merasa mematuhi disiplin tersebut karena takut dihukum, tapi kesadaran dalam alam bawah sadar dia itu bahwa ketika dia melakukan disiplin itu akan berkelanjutan, akan menjadi gaya hidup atau tidak merasa terpaksa, tapi karena dia merasa bahwa ini emang kebutuhan saya gitu ya, sehingga budaya positif di lingkungan kita dapat terwujud. Disiplin positif, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan, peraturan. Jadi disiplin positif adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Itu yang kita ciptakan di SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Jadi disiplin positif itu kita munculkan dari dalam dirinya, sehingga akan menjadi kesadaran di alam bawah sadarnya, bukan karena takut dihukum ya. Nah, ini motivasi-motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan, menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi-motivasi itu yang coba kita bangun di dalam diri sehingga menjadi motivasi internal ya, sehingga anak tidak lagi merasa bahwa ini takut karena hukuman, sehingga mereka semangat gitu ya. Nah, berikut adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan dihargai oleh sama teman, kebutuhan mencintai. Jadi mereka merasa senang, gembira gitu ya. Nah, sekarang kita bangun dengan posisi kontrol, yang dimana kita memposisikan sebagai teman, monitor, dan manajer, bukan lagi penghukum atau pembuat orang merasa bersalah. Di sini saya mencontohkan bahwa saya juga di sini sering sekali gitu ya berinteraksi dengan peserta didik itu ya sebagai teman, sebagai pemonitor gitu ya, tidak memposisikan sebagai penghukum. Nah, untuk memecahkan masalah di sini ada restitusi. Segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali ke dalam lingkungannya. Ini contoh restitusi yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktek restitusi dari saya Yuri Matufira SPDMT SMK 6 Kota Tangerang Selatan. Pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selamat menyaksikan. Ini udah ya segini aja. Jangan
jangan deh, soalnya ini belum dicat, dalamnya juga belum dicat, nggak bagus kelihatannya. Terus juga masih sepi banget kelihatannya. Harusnya kita kayak nambahin interior yang lain, kayak barang-barang yang lain gitu loh, biar kelihatan cakep. Tapi kita udah capek 2 hari. Gimana sih? Ya nggak apa-apa lah, kita masih banyak Dan waktu seadanya soalnya buat aja. sore. Maksudnya kan ini masih banyak waktu sampai sore dikumpulinnya, lagian juga ini masih jelek kelihatannya. Segini aja ya. Ada apa Nasya sama Mia? Ini Pak, saya kan berpendapat kalau ini tuh masih belum bagus karena masih mau dicakepin lagi, dalamnya juga belum dicat, masih kelihatan sepi. Menurutnya juga. gimana? Menurut saya sih udah bagus. Ya udah kita selesaikan di sini aja ya, biar kita lebih enak dalam menyelesaikan masalah. Jangan di sini kan, ini takut kedengar sama orang lain. Kita ke ruang Bapak ya. Terima kasih Mia dan Nasya. Tadi Bapak lihat ada perselisihan di sana. Nah, kita kan tahu bersama keyakinan di dalam kelas kita seperti apa. Ada yang bisa tahu keyakinan di kelas kita apa? Saling menghormati dan menghargai sesama teman. Bagus, itu murid Bapak. Jadi poinnya kalian harus bisa saling menghargai pendapat sesama teman kalian, menghormatinya. Jadi kita selesaikan di sini biar semuanya enak. Menurut Bapak sih itu masih ada waktu ya. Jadi lebih baik ada sedikit, benar tadi kata Nasya, untuk sedikit ditambahin ornamen-ornamennya. Ya, harap mengerti bahwa ya lebih bagus kan, lebih baik ya. Mungkin dari Bapak biar budaya positif di lingkungan kita lebih tercipta, gitu aja ya. Dapat dipahami ya? Ya, Nasya, gimana menurut Nasya? Udah baik atau gimana? Dia juga berselisih. Maafin juga ya. Iya, terima kasih ya Mia, Nasya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasya Lanjani. Yang pertama, saya sangat senang sekali dengan praktek restitusi ini. Dan yang kedua, Pak Yuri dengan santun menanyakan permasalahan ini. Yang ketiga, dengan keyakinan kelas yang telah disepakati, saya bisa belajar menghormati sesama teman. Dan yang terakhir, dengan praktek restitusi ini menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sampaikan penugasannya minggu ini adalah keyakinan kelas, di mana tujuannya agar menciptakan budaya positif di SMP yang merasakan. Kita awali dulu dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kenapa sih keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas atau tata tertib kelas gitu ya, yang sudah biasa kita dengar. Nah, pemerintah atau melalui Kemendikbud itu pengen yang tadinya satu arah dari guru untuk siswa, kita mulai saat ini usulannya itu dari kalian, sehingga kalian dengan sadar, dengan senang hati tanpa ada paksaan untuk melakukan hal tersebut dengan cara keyakinan kelas namanya ya. Jadi usulannya dari kalian, usulannya dari peserta didik, dari anggota kelas belum TKJ 1, jadi saya ini kelas TKJ 1. Jadi ketika kalian yang mengusulkan keyakinan kelas tersebut, mulai dari saling menghargai, menghormati dan lain sebagainya, nanti kita diskusikan di sini bersama-sama. Belum tentu yang diusulkan oleh, nanti saya panggil satu-satu ya. Misalkan siapa namanya? Dia, Dina. Belum tentu yang diusulkan oleh Dina disepakati oleh semuanya. Nanti kalau misalkan dia sepakati, nanti saya jelaskan maksudnya seperti apa sih. Kalau memang belum mau ada yang dirubah kata-katanya, silakan. Mau ada yang dinamakan dari keyakinan kelas yang belum disebutkan, silakan. Jadi kita diskusi saja, disepakati atau tidaknya keyakinan
kelas kelas PKJ 1 ya bersama antara guru saya sebagai guru dan siswa kaliannya di anggota sekolah PKJ 1 ini. Secara garis besar sudah paham ya? Ya, tinggal dikumpulkan saya absen satu-satu untuk usulan keyakinan kelas di PKJ 1 tersebut. Saya absen saja langsung. Oh iya, sebelumnya kita sapa dulu kaliannya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Ya, harus tetap semangat ya. Jangan loyo. Jadi kalian juga mengawali pembelajaran dengan semangat. Kita absen dari Adi. Ini mah dari tanggal 18 sekarang ya. Tanggal 18 Abdillah Sadil, silakan bawa ke sini usulan keyakinan kelasnya. Duduk aja di sini dulu, biar kita sampaikan kepada teman-temannya. Keyakinan kelas 10 PKJ 1 mapel mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital atau SIMDIK ya, antara guru dan siswa menyepakati. 1. Kita bacakan dulu usulan dari Abdillah Sadil. Saling menghargai dan menghormati. Apakah 10 PKJ 1 ini sepakat untuk usulan keyakinan kelas saling menghargai dan menghormati? Setuju? Sepakat? Sepakat ya. Jadi kalian sama teman jangan mencela, jangan menghina, bullying atau apapun itu dalam rangka keyakinan kelas menghargai dan menghormati teman. Jadi kita hindarilah ya hal-hal yang bercandaan yang gak lucu gitu ya, bercandaannya fisik atau apapun itu ya. Jadi dengan cara menghargai dan menghormati. Oke, kita tulis ya yang pertama, saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, usulan dari Abdillah Sadil adalah hadir tepat waktu. Ada yang belum paham ya terhadap hadir tepat waktu? Jadi kata disiplin sebenarnya bisa digunakan untuk kata tepat waktu tersebut, sama aja disiplin, tepat waktu, atau on time, atau komitmen, mirip-mirip lah seperti itu. Kalau misalkan kalian takut dengan kata disiplin, boleh menggunakan tepat waktu. Bukan saja hanya kehadiran, tapi juga mengerjakan tugas, tepat waktu dalam datangan, kehadiran, tepat waktu dalam selain hadir tugas juga kegiatan-kegiatan lainnya tepat waktu. Jadi kalau cuma hadir ya nggak apa-apa kalau yang mau disepakatinya hadir, tapi kan kalau misalkan itu ada yang ditambahkan ya ditambahkan, silahkan. Hadiran saja atau penugasan atau gimana menurut kalian? Ini kan kesepakatan kelas kan? Gimana? Kehadiran saja ya tepat waktu. Hadir tepat waktu saja, nggak penugasan kalau yang kayak gitu. Nggak tepat waktu dikumpulinnya. Gimana? Jadi di pause lagi ya kalau saya. Kalau hanya kehadiran, saya rasa sih kurang ini ya, budaya positifnya itu ya biasa banget.
Gimana kalau samain dengan teman yang kelas sebelumnya itu semangat tepat waktu. Jadi bukan hanya kehadiran saja, tapi mengerjakan tugas juga semangat, tapi juga nggak ada kata disiplinnya gitu ya, meningkatkan disiplin gitu kan ya. Kalau kayak gitu mungkin kalian ya takutnya berat gitu ya, kita ganti dengan kata tepat waktu, semangat tepat waktu. Saya suka sih seperti itu. Gimana? Semangat ya? Semangat tepat waktu keyakinan kelasnya. Gimana dengan semangat tepat waktu? Ada yang belum paham atau gimana? Gimana? Semangat tepat waktu keyakinan kelasnya akan kita tulis. Gimana? Ah? Belum ngerti atau gimana? Jadi kita dalam rangka membuat kondisi budaya positif di lingkungan kelas kita. Jadi kalian jangan sampai nggak mau maju gitu-gitu aja. Kalau kalian pengen gitu-gitu aja, nggak ada peningkatan di diri kalian, nggak usah sekolah aja. Mendingan kalian main aja, udah ilmu yang kalian dapatkan ya situ-situ aja, sehingga nggak ada penambahan kualitas di diri kalian. Sedangkan yang diharapkan kan kalian menjadi lebih dewasa dalam sekolah, menjadi lebih punya komitmen, tapi tanpa ada paksaan pengennya. Jadi kalian sadar sendiri, dibuatkan keyakinan kelas seperti ini. Jadi kalau satu arah dari saya, dari guru atau dari sekolah, itu kan kalian mematuhinya, takutnya ada paksaan menurut kementerian yang menurut pemerintah. Coba dong dirubah katanya. Yang tadinya tata tertib atau peraturan kita buat untuk kelas itu keyakinan kelas dulu gitu ya. Tata tertib itu ada. Tapi coba dong kita mulai dengan keyakinan kelas. Ngerti nggak? Dengan keyakinan kelas tersebut. Nanti ya kesepakatan bersama kita. Kalau ada yang nggak paham, ditanyakan saja. Kalau ada yang nggak sepakat, ya tinggal disampaikan. Jadi, keyakinan kelas pun itu harus kalian mengukur bahwa kalian juga mampu melaksanakan hal tersebut. Semangat, cuma kata semangat aja, semangat atau kalau kalian datang ke semangat tertentu ya mungkin ada nggak semangatnya gitu kan ya, jadi tinggal diingatkan kembali. Nah normal itu semangat ya kan, tinggal diingatkan kembali gitu aja. Gimana terkait dengan semangat tadi, semangat tepat waktu? Bisa ya? Sepakat? Sepakat ya, semangat tepat waktu. Terima kasih adalah memberikan hasil terbaik. Bagaimana pendapat teman-teman di 1031? Apakah sepakat dengan memberikan hasil terbaik? Sepakat ya. Jadi kita menciptakan budaya positif diawali dengan memberikan hasil terbaik. Jadi itu yang bisa memotivasi diri kita. Kalau kita nggak punya motivasi, kita mainnya jangan sama orang yang motivasinya kurang juga. Jadi harus punya lingkungan yang tetap menjaga semangat kalian belajar, tetap menjaga semangat kalian berbuat positif. Jadi hindari lingkungan yang nggak punya semangat memberikan hasil terbaik tersebut. Paham ya? Jadi seperti itulah. Jadi kalian bisa memilih udah gede sekarang mana lingkungan yang dapat memberikan semangat belajar atau semangat kalian untuk menjadi orang yang bagus, mana yang kalian harus hindari. Kalian mundur perlahan aja atau keluar dari lingkungan tersebut, cari teman yang punya semangat. Bertemanlah dengan yang 10 besar, yang lingkungan semangatnya yang belajar. Yang berikutnya semangat belajar nomor 4. Semangat tepat waktu beda ya dengan semangat belajar. Ini usulan dari Abdullah Syarif. Bagaimana teman-teman semuanya? Semangat belajar setuju ya?
Karena kan kalian tujuan datang ke sekolah itu kan buat belajar, cuma ditambahin semangat doang. Jadi kalian dari rumah sudah bersemangat nih. Beda mindsetnya kalau nggak ada kata-kata semangatnya. Saya ke sekolah buat belajar, beda kalau saya ke sekolah buat semangat belajar. Jadi kalian juga responsif, aktif. Terima kasih, Abdullah. Ulangi ya, selembar ya buat ini. Lanjut, Adi Saputra. Sudah cukup. Untuk bagian kampus mempunyai keyakinan kelas memberikan hasil terbaik. Apakah diyakini oleh kelas Kutik AJ 2? Sepakat? Memberikan hasil terbaik kita tulis ya di kesepakatan kelas kita ya. Nomor 5 memberikan hasil terbaik. Yang berikutnya dari kampus saling menghargai dan menghormati. Sudah itu mau disepakati ya di awal ya. Silakan kembali lagi ke tempatnya Ramil. Lanjut ke Dela Alivia. Silakan duduk sini. Keyakinan kelas yang disukanya apa? Ya kita sepakati bersama. Dela. Meyakini di sini meningkatkan disiplin. Di mana anak? Meningkatkan disiplin. Apakah sepakat? Tadi situ enggak katanya. Siapa? Ya, Henry. Mau diganti kata-katanya jadi apa? Silakan. Kalau misalkan dengan disiplin tersebut kalian merasa berat gitu ya, apakah diganti dengan tepat waktu atau diganti dengan semangat tepat waktu gitu. Boleh. Gimana kalau semangat tepat waktu? Boleh aja daripada meningkatkan disiplin. Hah? Betul. Semangat. Kita ganti dengan meningkatkan disiplin ini dengan semangat tepat waktu. Tetap palu dulu Pak. Kenapa? Tetap palu. Langsung kan, tetap palunya bareng-bareng aja. Kita jadi kita dengan senang hati, dengan rela meyakini keyakinan kelas kita. Jadi jangan ada paksaan. Jadi kalau kalian merasa senang, kita cari kata-kata yang menyenangkan. Selamat datang. Yang berikutnya dari Dela saling menghargai dan menghormati dan budaya itu kita sepakati bersama ya. Silakan Dela kembali. Dika Tri Ardiansyah. Dika Tri Ardiansyah saling menghargai dan menghormati. Sudah ya? Menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Ya, di sini ya menjaga kebersihan kelas dan sekolah ya, tidak ya, kita sekolah juga. Silakan. Jaki Ferdinand. Yang diusulkan oleh Jaki Ferdinand adalah mengambil keputusan dengan musyawarah. Sudah ya? Yang berikutnya menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah juga sudah. Jelas banget, silakan kembali lagi. Fajar Ramadan. Fajar Ramadan mengusulkan untuk keyakinan kelas kita adalah menyapa teman dan guru. Sudah ya? Sudah sepakat. Yang berikutnya saling menghargai dan menghormati. Sudah disepakati semuanya itu. Silakan kembali lagi. Faris Farhan.
Baris paham mengusulkan untuk keyakinan kelas kita adalah mengambil keputusan dengan musyawarah. Sepakat ya itu ya? Saling menghargai dan menghormati juga sudah sepakat ya? Sudah? Silakan kembali lagi. Pauji Datul IC. Memberikan hasil terbaik usulan dari Fauzi. Apakah sudah ada di keyakinan kelas kita? Sudah ya? Sudah kita sepakati tadi. Yang berikutnya mengusulkan keyakinan kelas kita semangat belajar. Sudah belum? Belum. Apakah kalian sepakat untuk semangat belajar di keyakinan kelas? Sepakat? Sepakat ya? Sepakat? Jadi kalian ke sekolah itu fungsinya kan belajar kan? Tujuannya apa kalian untuk bersekolah? Ke sekolah kan tujuannya apa? Belajar. Cuma dikit namanya semangat doang. Sepakat loh ya? Sepakat. Saya kalau maksakan MC itu tuh siapa yang tadi namanya dia kesepakat lagi. Karena silakan apa? Sepakat. Mantap. Cuma dikatain apa ditambahin semangat aja semangat kan? Bukan macam-macam juga. Semangat belajar. Jadi kalian dari rumah niatkan saya datang untuk belajar. Jadi pulang-pulang harus ada ilmu yang didapat. Jadi kalau semangat itu hasilnya kita akan lebih bisa otaknya itu menerima pembelajaran. Jadi bandingkan kalian niat ke sekolahan tapi niatnya cuma terbaik, susah ya. Memberikan hasil terbaik sudah belum? Sudah ya? Ada yang disampaikan yang lainnya. Terima kasih Budi. Yang berikutnya Kiara. Aktif Kiara dari Kiara Firdi Umaira mengusulkan untuk keyakinan kelas di kelas 10 TKJ 2 adalah aktif di kelas dan ekstrakurikuler. Sepakat? Di mana? Suaranya kok sedikit doang. Jadi di kelas itu jadi konsentrasi. Aktif di kelas itu saya jelaskan, saya gambarkan sedikit. Maksudnya kalian berkonsentrasi ketika ada yang kurang dipahami silakan angkat tangan saja langsung. Karena kan kalau menunggu sesi tanya jawab ya susah lah. Waktu juga sebentar. Pak, Pak Yuri misalkan lagi kemudian saya apa maaf tangan aja. Maksudnya aktif di kelas apa ya? Sedikit, tolong jelasin lagi dong sedikit. Saya jelaskan. Aktif di kelas itu kalian konsentrasi di kelas. Ketika ada pertanyaan kalian jawab semampunya ya. Tujuannya kan biar kalian itu melatih daya konsentrasi kalian. Ketika saya misalkan tanya yang jadi setelah kita diskusikan bersama keyakinan kelas 10 TKJ 1 mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital antara guru dan siswa menyepakati 1. Saling menghargai dan menghormati. Sepakat? 2. Semangat tepat waktu. Sepakat? 3. Memberikan hasil terbaik. Sepakat? Yang keempat, semangat belajar. Sepakat? Kelima, menjaga kebersihan sekolah. Sepakat? Keenam, semangat bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong. Sepakat? Yang ketujuh, mengambil keputusan dengan musyawarah. Sepakat? Kedelapan, menghargai ketidaksamaan, misalnya berbeda ras, budaya, dan agama. Sepakat? Yang kesembilan, saling menjaga perasaan satu sama lain. Sepakat? Yang kesepuluh, menyapa teman dan guru. Sepakat? Yang kesebelas, aktif di kelas dan ekstrakurikuler. Sepakat? Alhamdulillah, tepuk tangan untuk keyakinan kelas. Ini adalah menjadi langkah awal dalam budaya positif di lingkungan kita seperti di Kota Tangerang Selatan.
dimulai dari kelas kita dulu, dari dalam kelas. Nanti kita lanjutkan ke sekolah di lingkungan kita ya. Sehingga dengan budaya positif di lingkungan kita, nanti mudah-mudahan kalian jadi semangat belajar, terus juga menggali potensinya, berani mencoba hal-hal yang baru, terus bereksperimen, terus kalian juga kreatif ya, kreatif. Jadi kalian ketika kalian kreatif itu akan bikin hidup lebih hidup gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ini bete atau apa, jangan hal yang negatif larinya, tapi dengan coba kalian membuat, kalau yang bisa keyboard ya membuat lagu, kalian bisa apa, ngaji ya dibagusin lagi ngajinya, kalian bisa kaligrafi ya apapun itu, bidang apapun. Paham ya? Selamat pagi. Pagi luar biasa. Semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Negeri Kota Tangerang Selatan, Ibu Kepala Tangerang Selatan, yang memperkenalkan pengurus MPK tahun 2021-2023 ya. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya yang kita dapat berkumpul dalam kemuliaan serta salaman serta salam terus mengucapkan kepada Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambung saja, tidak banyak yang mau sampaikan. Mudah-mudahan hari ini juga kita bisa laksanakan kegiatan pelantikan MPK Presiden ini di lapangan dan suasana kondusif. Sedikit saja untuk budaya positif di SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan, karena kalian ini adalah leader, karena kalian adalah pemimpin, teladan, contoh, panutan dari teman-teman di SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Kita mulai untuk memberikan suasana kenyamanan kepada teman-teman yang ada di sekolah. Terus juga dalam memecahkan masalah, nanti kalian juga itu bukan dengan tindakan-tindakan yang istilahnya hukuman, tapi lebih ke pemecahan masalah. Serta untuk kedisiplinan itu nanti akan menanamkan, mungkin sama Bu Lina juga sudah disampaikan ya, kita keyakinan kelas atau keyakinan dalam diri, motivasi, sehingga kalian ketika melakukan disiplin itu bukan lagi karena tuntutan takut dihukum, takut ketahuan, takut dan lain sebagainya, ketakutan ketika kalian melaksanakan disiplin. Jadi nanti itu sehingga muncul kesadaran bahwa saya ini harus datang tepat waktu, bahwa saya ini harus bekerja sesuai dengan ya job desk-nya kalian. Misalkan nanti kalian dalam kegiatan maulid atau kegiatan 17 Agustus, kegiatan pelantikan hari ini kalian laksanakan, kalian tugasnya bawa anji, kalian tugasnya bawa teks, kalian tugasnya dari peserta, sehingga bukan lagi ketakutan yang muncul, tapi bahwa ini kebutuhan saya, bahwa ini kegiatan ini memang sangat bermanfaat untuk saya, bahwa kegiatan ini positif, bahwa kegiatan ini akan membawa pengalaman yang akan bermanfaat di kemudian hari. Jadi kalian ini mindsetnya udah mulai tanamkan mindset positif. Jadi jangan lagi punya prasangka buruk. Di Islam pun ya sama ya, kita itu nggak boleh suzon. Jadi berprasangka baik saja, biarkan nanti kalau yang berbuat dosa kan urusannya sama Allah. Kalau kita mah ya udahlah
berprasangka baik saja dilarang untuk bersuudzon. Mudah-mudahan dengan budaya positif ya, berkaitan juga dengan profil pelajar Pancasila nanti kalian. Jadi apalagi yang tarunaan di kelas 10 profil pelajar Pancasila yang 6 gitu ya. Kalau Pancasilanya ada 5, kalau profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang keduanya kreativitas, terus gotong royong, banyak ya, ada 6, lupa saya juga. Jadi intinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini sangat apresiat ya terhadap nilai-nilai baik yang harus ditanamkan semenjak usia pelajar ini. Karena budaya positif itu akan terus melekat sampai kalian di dunia kerja, hidup di masyarakat. Ketika kalian itu berperilaku tidak baik, artinya ya punya sifat-sifat yang tidak baik ya, itu akan sangat berdampak nanti kepada masa depan bangsa dan negara Indonesia. Jadi kalian tanamkan bahwa segala sesuatu yang akan kita laksanakan itu banyak manfaatnya untuk saya, menjadi pengalaman yang akan berharga. Terus dalam memecahkan masalah pun itu dicari dulu, ditanya dulu, terus adakah jalan keluarnya. Jadi musyawarah, mufakat, jadi dalam mengatasi masalah. Semoga resimen MPK OSIS tahun 2021-2022 ini bisa lebih baik dari tahun kemarin. Amin. Selamat, nanti kita akan lanjutkan sebentar lagi, mudah-mudahan tinggal lama kan, sebentar jam 1 mungkin mau atau jam berapa? Tapi kalau misalkan sudah pulang kita bisa pakai lapangannya yang kemudian ya. Kalau di lapangan sini takutnya becek ya, jadi kan kita nunggu pulang dulu presiden. Kalau udah nggak becek sih bisa kita pakai sebelumnya. Kalau lapangan yang sepak bola ini nggak becek, kita cek aja. Tapi kalau misalkan masih becek, nanti kita nunggu pulang dulu di lapangan SD-nya itu ada banyak yang lalu lalang lah. Kerja nggak kondusif, nanti kita lagi mau praktikan ini masuk dan sebagainya. Selamat pagi. Terima kasih. Jadi tetap semangat ya semuanya. Mudah-mudahan keluarga kita sudah ada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi atas kehadirannya. Ini anak-anaknya dari pengurus PKOS dan Resimen Desa Bidang Bermanfaatan. Mohon dukungannya, mohon ya waktunya anak-anak akan lebih banyak di sekolahan. Itu saja. Terima kasih Bapak Ibu guru juga. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengusulkan untuk yang kelas menyapa teman dan guru. Ada enggak? Ada ya, sudah sepakat ya? Yang berikutnya selalu bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong. Bagaimana dengan usulan dari Ahmad Zainuri dengan yang pertama dulu ya? Selalu bekerja sama. Kalau misalkan mau dia pakai kata selalu pun nggak apa-apa. Misalkan bekerja sama, nggak apa-apa. Tinggal kita sepakati saja. Di sini kan selalu bekerja sama. Bekerja sama itu seperti apa sih? Kalian kompak di dalam kelas seperti kayak dua pengennya Zainuri ini, ya apa namanya, solider, kompak. Ini mah apa namanya? Beda kan dengan kalian kasih contekan ya, itu nggak boleh. Kalau ngasih contekan ya boleh. Itu bukan bekerja sama dalam kebaikan. Yang namanya bekerja sama itu artinya dalam kebaikan. Contohnya ada siswa yang apa namanya berkelompoknya kurang, kalian rangkul. Jangan didiemin.
Kalau kalian didiemin, ketua dantonnya ya itu harus. Dantonnya siapa danton? Ada danton? Siapa? Siapa ya? Gak ada danton. Kalau dantonnya diam aja, ada nanti misalkan dantonnya ya akan merangkul ada siswa yang teman kalian tidak bisa diajak kerjasama. Untuk kerjasama ngerti kan ya? Yang positif. Gak boleh kalian bekerja sama untuk melakukan yang negatif. Contoh maling ayam. Gak boleh. Itu namanya negatif. Gak boleh ya. Kalian bekerja sama mencontek. Itu juga sama negatif. Tidak boleh. Kalian kerja sama maling bebek. Gak boleh. Pokoknya yang negatif itu bukan bekerja sama. Namanya sekongkol namanya. Kalian kena pasar mencurian ayam gitu. Jadi kalau yang negatif itu dilarang atau nggak boleh. Jadi bekerja samanya ya positif. Gimana yang bekerja sama? Udah paham belum? Bekerja sama positif kali ya di sini tambahin ya. Bekerja sama positif. Yang berikutnya usulan dari Jainuri, saling membantu. Ketika ada yang kecelakaan, tertimpa musibah, sakit, dibantu. Terus ketika ada yang kesulitan lah. Kalau saling membantu itu lebih ke kesulitan ya. Kalau dalam kesenangan saling membantu ada nggak ya kesenangan? Tapi misalkan dia lagi ulang tahun nih, dibantuin apa? Enggak ya, ada. Saling membantu. Kayaknya dalam hal kesulitan ya kalau saling membantu itu. Jadi dimohon kerelaannya kalian membantu walaupun cuma 500 rupiah untuk meringankan bebannya ya nggak apa-apa ya. Emang rezeki kita cuma punyanya 500 ya nggak apa-apa. Syukur ada 1000. Saling membantu itu lebih seperti itu bukan Jainuri atau gimana? Menurut kamu yang mengusulkan saling membantu? Atau apa lagi selain yang dalam kesulitan? Itu aja sih. Bukan saling bantu dalam keburukan juga ya. Itu kerjasama tadi saling membantu misalkan saling membantu. Apa namanya? Boleh. Ya, jadi misalkan belajar nih. Pasti yang namanya pemahaman seseorang itu beda dengan A, B, C, D, E. Kalian ini semua ini berbeda-beda. Daya tangkap yang apa saya sampaikan di Jainuri mungkin dia bisa menangkap. Di kamu misalkan harus pelan-pelan menjelasinnya. Jadi berbeda kan antara itu. Nah, ketika ada yang kurang paham tapi dia ingin penjelasan lebih lanjut, syukur-syukur temannya bisa menjelaskan. Kalau misalkan masih bisa sama dulu pada saat jam belajar ya kita jawab. Tapi kalau misalkan malu atau apa nggak apa, kita belajar ke temannya. Berbeda hal dengan nitip tugas, nggak boleh. Itu bukan saling bantu namanya, kriminal itu. Saling bantu itu bukan dalam nitip kerjain tugasnya sama temennya, bukan. Kalau membantu dikerjainnya sama dia nggak apa-apa. Jadi gini, kamu punya PC-nya, kamu punya kalau suruh ngobrol ngerjain, tapi suruh ngetik doang ngerjain. Tapi dia yang ngerjain, itu nggak apa-apa. Kamu menuntunnya gitu ya, apa namanya, membimbingnya, ngajarin. Nanti itu kan berkesan loh. Jadi saya cerita, tetangga saya itu waktu zaman SD ya, kelas 2 lah. Dia itu gak naik kelas gara-gara gak bisa baca. Kalau tahun 90-an kan saya sekolah SD itu 90-an. Karena saya ya paling pintar lah di teman-teman di kelas itu dari satu. Jadi dia itu beraninya sama saya gitu ya buat minta diajarinnya. Dia itu sampai D doang, A, B, C, D, sananya nggak tahu huruf apa lagi, nggak tahu huruf E. Masih di zaman 90 itu masih wajar ya. Sehingga dia berani kelas.
Nah, A, B, C, D sampai D doang huruf itu tahunya. Kesananya komplain gitu ya. Ya kan kita harus bantu yang kayak gitu ya. Itu berkesan sampai sekarang juga kalau misalkan main. Kalau di kampung itu ya biasa main main catur, sekedar ngopi gitu ya. Sejam 2 jam gitu ya. Kan diceritain itu waktu kita nggak bisa mapel ini gitu ya. Saya yang ngajarinnya si ini gitu ya. Seru gitu. Jadi kita orang itu berhasil itu ketika punya manfaat untuk orang lain. Kalian disebut individu sukses itu ketika apa? Punya manfaat untuk orang lain, ingat ya. Ketika kalian nggak ada manfaatnya untuk orang lain, itu kalian individu yang gagal. Minimalnya buat keluarga kalian lah ya. Minimalnya buat keluarga kalian. Syukur-syukur bisa teman sebangku, syukur-syukur bisa teman satu sekolahan, teman satu kelas, buat tangga-tangga. Itu baru disebut individu yang sukses. Jadi bisa bermanfaat dengan tangan kalian, dengan tangan kalian membantuin, dengan tangan kalian murah senyum, kalian ramah, minimalnya seperti itu. Jadi kalian dengan menghibur teman pun itu sebenarnya udah pahala ya, udah apa namanya ya, jadi ini apa namanya ya, kalian yang burung jadi ceria seperti itu. Yang terakhir gotong royong juga dalam positif. Bisa disepakati nggak ya usulan dari ini? Udah bel juga? Ya, sepakati ya. Terima kasih. Ada lagi nggak? Saya pertemanan dulu deh juga. Ya. Sekian presentasi dari saya, PGP Angkatan 4, Yuri Matufira, SPDMT. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.